Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Musalla Baitur Rahman yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat pimpinan Al-Mukarram Bapak Haji Jamaluddin SH dan juga para pengurus mushola serta para asatizah, tokoh masyarakat dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah di malam hari ini sebagaimana biasa di malam Selasa Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk kembali kita hadir berkumpul bersama-sama. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini termasuk kumpul ibadah dan mendapat balasan pahala yang sebesar-besarnya. Dan semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan semoga terus Allah bukakan pintu ilmu dan pintu hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang ingin menyimak halaman 67 kalau nggak salah ya. Judulnya sutra boleh dipakai oleh orang yang sakit gatal. Ini masih berkenaan dengan pakaian ya. Jadi dalam pakaian ini Islam mengatur mulai dari bahannya boleh apa saja, asalkan satu, jangan sutra. Itu pun sutra masih boleh juga asalkan kurang dari 50% bahan yang kita pakai. Dan ini diterangkan bahwa sutra pun masih boleh 100% kalau itu semacam terapi. Artinya di zaman Nabi ada seseorang punya penyakit gatal, kemudian jadi sembuh, jadi nggak gatal kalau pakai sutra, ya sudah pakailah sutra ya, semacam istilah sekarang terapi atau pengobatan. Jadi inilah agama mengatur tentang kehidupan manusia termasuk dalam berpakaian. Dulu diterangkan jangan sampai melewati yang dibatasin oleh agama. Kalau ke bawah nih kaki ya sampai mata kaki. Kalau tangan sampai pergelangan, begitu. Supaya tidak menimbulkan hukum makruh atau hukum haram. Kalau diniatin sombong, memakai melebihi dari mata kaki, melebihi dari pergelangan, ya, maka itu orang kalau niatnya sombong ya jadi haram. Kalau nggak ada niat sombong, hanya sekedar memakai ya makruh lah. Tapi kalau untuk menutupi aib, cacat, misalnya di kakinya ada luka, nggak enak kelihatan, takut orang omongin, maka dipakai kain atau celana melebihi. Tujuannya agar menutupi lukanya yang dikhawatirkan jadi bahan omongan orang. Itu nggak apa-apa, itu tujuannya baik soalnya. Yang nggak boleh banget tujuannya sombong. Nah, ini yang kita baca yaitu bahan pakaiannya. Nggak boleh sutra kecuali yang dikecualikan, seperti memakai sutra karena gatal. Ini yang dibuat judul sutra boleh dipakai oleh orang yang sakit gatal. An Anasin radhiyallahu an qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zubair wa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma fi lubsil hariri li hikkatin kanat bihima, muttafaqun alaih. Artinya Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memberi keringanan. Ini namanya rukhsah, keringanan. Keringanan itu dari yang haram jadi nggak haram, begitu. Memakai sutra adalah haram, tapi karena ini keringanan dari Nabi, ya, lantaran dia punya sakit gatal, itu namanya rukhsah itu. Jadi Rasulullah SAW memberi keringanan kepada dua sahabatnya, yang pertama Zubair dan yang kedua Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma, untuk memakai pakaian sutra.
karena keduanya mempunyai penyakit gatel. Ya. Jadi mungkin dia istilah sekarang alergi dengan bahan-bahan pakaian. Tapi kalau sutra nggak alergi misalnya, apa boleh buat? Yang tadinya haram jadi halal karena ada alasan ya, mengobati gatalnya. Gitu. Maka ini saudara-saudara bukan hukum standarnya. Hukum standarnya memakai sutra haram kecuali kurang dari separuh. Ini pengecualian. Banyaklah dalam agama pengecualian ya. Misalnya babi haram dimakan dan daging-daging yang lain misalnya. Tapi ketika darurat nggak ada yang dimakan, kalau nggak makan dia mati. Dia berada di tempat yang nggak ada makanan di padang pasir. Yang ada babi, apa boleh buat? Walaupun haram, demi menyelamatkan nyawa, jadi boleh. Itu yang namanya rukhsah, kelonggaran. Seperti inilah. Ya. Pelajaran-pelajaran hadis. 1. Diperbolehkannya memakai sutra bagi orang laki-laki balik bila mempunyai sakit gatal. Laki-laki balik, kalau laki-laki belum balik memakai sutra seapa juga boleh, karena belum kena peraturan. Yang kena peraturan laki-laki balik, nggak boleh pakai sutra kecuali ketika ada alasan kuat, maka dikecualikan. 2. Diperbolehkan memakai sutra untuk menghindari panas dan dingin bila mana tidak terdapat pakaian yang lainnya. Kali juga nggak punya pakaian nih, anggap pakaian yang lain habis semuanya, entah kebakar, entah orang curi. Yang ada satu doang pakaian sutra, apa boleh buat daripada telanjang? Kalau minjem nggak enak, ya. Kalau dipinjemin nggak apa-apa lah. Kalau kita minjem begitu ada semacam perasaan kita ini berhutang budi. Itu manusia boleh aja menghindar dari itu. Tapi kalau dipinjemin, ya itu mesti terima. Kalau untuk minjem, nggak mesti minjem. Yang ada sutra pakai sutra dulu, begitu. Ya. Jadi inilah saudara-saudara hal-hal yang dilarang dalam agama, yaitu pakaian yang asli terbuat dari sutra. Dia hukumnya haram kecuali yang dikecualikan. Balik. Kemudian larangan memakai kulit harimau. Waduh, kulit harimau. Karena itu pakaian orang, ya bukan orang Islam lah. Ada semacam kesombongan. Atau membuat orang takut kali memakai pakaian harimau. Ya. Kita lihat hadisnya. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tarkabu al-khazza walan nimar. Hadisun hasan. Rawahu Abu Daud wa ghairuhu bi isnadin hasan. Muawiyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu duduk di atas kain yang ditenun dengan sutra. Jadi joknya dibungkus dengan sutra, sadalnya dibungkus dengan sutra, hamparan tempat dia duduk, ataupun sajadah untuk sembahyang dibungkus dengan sutra. Anda boleh, tidak boleh sama sekali. Ya. Janganlah kamu duduk di atas kain yang ditenun dengan sutra, dan jangan pula di atas kulit harimau. Menunjukkan kesombongan ini. Agama melarang. Bajunya baju harimau, mungkin Tarzan kali ya. Tarzan begitu. Ada istilah baju loreng-loreng, itu sih bukan kulit harimau itu. Ya, itu pakaian tuh militer itu ya. Mungkin karena dia sering bergerilya di hutan, biar saruh lah kali. Ya. Dulu ada kan loreng-loreng, oh sekarang enggak ada. Ya, pakaian hijau semua. Kalau di Mesir itu pakaian militernya warnanya warna padang pasir, agak kuning-kuning begitu. Ya, tergantung daerahnya. Kita kan hijau-hijau karena kita kan banyak pohonan.
Kalau bergerilya lari ke hutan. Saruh begitu, saruh. Ya. Yang penting jangan pakai kulit binatang seperti harimau, macan tutul. Ya. Tapi kalau lagi darurat apa boleh buat? Hukum dasarnya tidak boleh kayak tadi. Ya. Hadis riwayat Abu Daud. Ya. Pelajaran hadis. Larangan duduk di atas pelana yang terbuat dari sutra. Tidak boleh ya. Duduk di jok. Ini jok onta, ini jok kuda, namanya pelana. Jok mobil sekarang, motor, dilapisin, dibungkus dengan sutra. Hukumnya haram. Walaupun buat duduk doang, bukan dipakai di badan. Tidak boleh juga. Kudunya kalau ada sutranya bungkus lagi dengan bukan sutra, bolehlah. Cuman sayang-sayang istilahnya, nggak ada gunanya itu. Boleh kita dudukin sutra, tapi dikasih alas. Kasih alas. Ya, anggap tempat duduknya ini sutra dibungkus, gampang. Bungkus saya lagi. Ya, kasih alas dengan misalnya sorban, dudukin, nggak jadi haram itu. Nggak jadi haram. Jadi larangan duduk di atas pelana yang terbuat dari sutra. Nomor 2, larangan menggunakan kulit harimau karena termasuk kemewahan dan kesombongan serta pakaian orang-orang asing. Arti bukan pakaian orang-orang Islam. Jadi menyerupai mereka. Jangan aja dah memakai yaitu kulit hewan. Kalau kulit hewan sapi, kerbau, itu nggak apa-apa dibuat jaket. Ya, setelah dibersihkan, disamak, ya, itu di pabrik-pabrik kulit begitu tuh. Jadi kulit diolah jadi lemes. Ntar dibuat jaket lah, itu jaket kulit yang orisinil. Nggak apa-apa itu kulit sapi, kulit onta. Ya. Ini kulit harimau, ini lain ini. Ya, dilarang. Itu larangannya larangan haram, bukan larangan makruh. Ya, tidak boleh aja itu. Kemudian masih juga berpakaian. Masih tentang pakaian. Ya. Belum habis tentang pakaian nih. Nanti setelah pakaian baru dah judul lain. Doa memakai pakaian baru. Ada doanya ini, doa dari Nabi. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi imamatan au qamisan au ridaan. Yaqulu, ini doanya nih, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khairu ma suni'alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Artinya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai baju baru, beliau memberi namanya. Maksudnya apa? Dikasih nama. Kalau kita kan mungkin kucing, apa hewan dikasih nama dah. Sebetulnya bukan itu aja katanya. Itu dikasih nama biar jelas, biar ketahuan. Apalagi pakaian banyak, ketika dia minta, wahai istri bawain pakaian yang ini, masih bingung kali. Tapi kalau disebutin namanya pakaian, ada namanya, begitu. Langsung istri ngerti udah. Jadi Nabi begitu. Pakaian pun dikasih nama. Itu enggak apa-apa. Ya. Jadi apabila Rasulullah SAW mempunyai baju baru, beliau memberinya nama. Itu bukan baju doang, sorban atau gamis atau selimut. Ya. Diberi nama. Maka pedangnya namanya Zulfikar dan sebagainya itu. Dikasih nama. Kendaraannya Nabi itu dikasih nama juga. Kendaraan keledai, ada namanya. Begitu beliau. Ya. Kemudian berdoa katanya ini.
Doanya tadi itu, Allahumma lakal hamd kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khairu ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Itu doanya itu. Artinya, ya Allah, milikmu segala puji sebagaimana engkau telah memberikan pakaian ini kepadaku. Jadi kita muji dia, muji Allah. Allah yang beri rezeki sehingga kita punya pakaian. Jadi ya Allah, milikmu segala pujian, ya, milikmu segala puji sebagaimana engkau telah memberikan pakaian ini padaku. Aku memohon kebaikannya kepadamu dan kebaikan yang diciptakan untuknya. Ada kebaikan pada pakaian dan ada kebaikan yang diciptakan pada pakaian tersebut. Nabi minta itu, ya, Nabi minta itu. Dan sebaliknya, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukannya, keburukan pakaian dan keburukan yang diciptakan untuknya, untuk pakaian tersebut. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Saudara, apa kebaikan pakaian dan keburukan pakaian? Ya. Kebaikan pakaian diantaranya untuk menutup aurat. Ya. Manusia walaupun dia semacam manusia yang tak beragama juga, segan dia kemana-mana telanjang. Paling yang telanjang orang gila, anggap dia kafir, agamanya apalah begitu. Tapi ada juga tuh di sono tuh kancut doang, ya. Tapi itu masih ada kancutnya. Jadi pakaian itu Allah ciptakan untuk menutup aurat. Ya. Nah, pakaian itu untuk menjaga tubuh kita. Kalau panas jangan terlalu panas. Kalau terik matahari, blegot, wah besenet. Ya, ada pakaian walaupun tipis untuk menjaga jangan sampai terlalu panas. Dingin pun apalagi, untuk menjaga tubuh jangan terlalu dingin, pakai pakaian, kalau perlu jaket. Itu kebaikan dari pakaian. Ya. Supaya tubuh kita terlindungi. Ya. Zaman sekarang itu yang saya perhatikan diri saya ini, kalau nggak pakai baju sedikit, udah dikerubutin nyamuk, pada bentol dah. Ya, nyamuk agas, penyamuk apa itu? Blegot sedikit nggak pakai kaos, sudah dah, pada bentol. Ya. Coba pakai pakaian, biasa enak. Itu manfaat pakaian. Ada keburukan pakaian untuk kesombongan. Nih gue nih top, latin pakaiannya. Pakaian lu butut, itu sombong udah, dosa itu. Ya, menghina, hari gini masih pakaian tuh. Nih gua nih latin, itu keburukan pakaian itu, bahaya. Ya. Jadi pakaian itu pun bisa berbahaya, bisa menimbulkan dosa. Kalau di hatinya ada sifat buruk, ya. Ada sifat buruk. Baik. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Pelajaran hadis, anjuran untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memakai baju baru. Ya, apalagi baju baru gitu. Dan diutamakan berdoa dengan doa ma'tsur. Doa ma'tsur, doa yang datang dari Nabi. Doa yang Nabi pernah ucapin itu doa ma'tsur, yang diajarkan oleh Nabi SAW seperti dalam hadis ini. Itu saudara-saudara tentang kasih nama pakaian plus berdoa supaya Allah berikan kebaikan dari pakaian tersebut. Jangan justru dari pakaian itu menimbulkan dosa. Seperti kalau kita sombong dan menghina orang yang berpakaian yang lebih jelek dari kita, itu tidak boleh hukumnya. Kemudian di halaman selanjutnya 70, judulnya mendahulukan yang kanan dalam berpakaian. Sunatnya itu masukin tangan kanan dulu, baru ntar tangan kiri. Ya. Begitu. Ya. Kebalikannya kalau ngelepas tangan kiri dulu, baru tangan kanan. Nah, inilah katanya mendahulukan yang kanan dalam berpakaian. Hadis-hadis sahih ini udah berlalu hadisnya katanya.
Banyak hadis-hadis yang menceritakan kalau ada ini anggota kanan kiri, maka yang kanan dulu. Karena bagian kanan tuh bagian bagus. Hadis-hadis sahih yang berkenaan dengan bab ini telah kami sebutkan pada bab lain sebelum ini. Lihat hadis-hadis pada bab 99 ya. Nabi begitu, kalau makan tangan kanan, menerima tangan kanan, memberi tangan kanan, pakai baju tangan kanan, begitu. Memegang yang kotor-kotor tangan kiri, melepas pakaian tangan kiri duluan, begitu ya. Begitu beliau. Selesai dah masalah apa tadi, pakaian. Ini masalah etika tidur. Tapi sebelumnya ini saya pengen ngomong nih, nambahin, berbagi. Mungkin para hadirin udah pada tahu begitu ya. Sekarang udah resmi diumumin bahwa di kita udah ada virus corona namanya. Menyeramkan. Menyeramkan. Ya. Kalau yang resmi itu berita menceritakan bahwa mulai-mulai virus corona itu ya menular kepada orang Indonesia dari orang Jepang perempuan. Dia kerja di Malaysia begitu. Kemudian dia pulang ke Jepang. Di Jepang kan udah terjangkit tuh virus corona namanya. Habis dari Jepang ke Indonesia, dia punya teman kali orang perempuan juga dari Depok. Ya, ngajak makan di Jakarta, restoran, sekaligus berdansa kali dah. Ya, begitu. Akhirnya itu perempuan Indonesia kena ketularan, udah terbukti diperiksa. Karena dia tinggal sama ibunya yang di rumah kena juga. Begitu. Padahal ibunya nggak ke karaoke, nggak ke tempat restoran itu. Tapi ibunya kena dari anaknya. Anaknya sekitar 30-an, ibunya sekitar 60-an apa. Sekarang udah diisolasi di rumah sakit khusus begitu. Konon tuh orang Jepang habis dari Indonesia, dia belum merasa tuh. Dia pergi ke Malaysia, baru dia merasa. Kemudian di berobat di Malaysia, yang ngerawatin susternya ketularan. Repot banget. Yang sekamar di rumah sakit ketularan juga, 2 orang Malaysia ketular dari orang Jepang perempuan tersebut. Dia belum ada obatnya. Jadi kadang-kadang dia menyerang saluran-saluran napas ini, begitu, paru-paru, ya, batuk-batuk, maka cepat-cepat periksa kalau batuk-batuk, pilek, begitu. Ya, itu insya Allah ditanggung oleh pemerintah kalau memang benar-benar terjangkit virus corona. Dia itu akan mudah menular dengan misalnya ini napas, ya, dia kan mengandung cairan, apalagi batuk, bebangkis dan sebagainya. Kena orang bangkisnya, kena orang batuknya, dia menular. Anggap nggak kena, anggap saya bebangkis begitu. Kemudian saya mengusap, menutup hidung saya. Di tangan saya ini, ya ada virusnya. Salaman sama orang, terus orang habis salaman megang hidungnya, megang mulutnya, ya. Aduh, berat banget ini. Ini serem saudara-saudara, ini wabah. Dulu mulai-mulainya di Malaysia tuh, di daerah Wuhan itu namanya. Terus ke Korea, terus dah. Singapura, Malaysia, ke Eropa, terus Itali. Bukan main. Nah sekarang Indonesia, mungkin ini Indonesia udah lama kali, walau alam. Cuman yang resmi diumumin oleh Jokowi, ya tadi baru 2 orang. Baru 2 orang. Maka kita harus hati-hati. Di dalam agama emang kita diajarkan mati itu emang orang udah sampai ajalnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, maka enggak bisa dimajuin, enggak bisa dimundurin. Jadi seseorang itu mati, bahasa gampangnya, karena bukan virus, bukan karena ini, bukan karena itu, tapi karena udah sampai ajalnya. Itu keyakinan itu, enggak boleh berubah. Dalam Al-Quran begitu. Tapi juga Al-Quran menyuruh kita untuk berusaha. Maka kita harus berusaha. Di dalam hadis nih yang kita baca ada tuh. Ya, ada hadis begitu,
bila mana ada di suatu tempat wabah atau maka Nabi suruh yang di dalam jangan keluar, yang dari luar ke dalam. Namanya isolasi atau karantina. Di karantina itu supaya penyakitnya enggak melebar, enggak menjalar begitu. Nah, namanya manusia mobile sono kemari bergerak, ya susah udah. Itu buktinya. Dia punya teman orang Jepang, tuh perempuan kena duluan dia. Dia pulang ke rumah nyaknya kena. Tuh Jepang pergi ke Malaysia, orang Malaysia kena. Aduh, begitu. Ya, maka kita harus hati-hati. Memang ada maskernya bikin mahal sekarang. Banyak orang borong. Jadi jauhkanlah usaha kontak antar manusia. Ini hanya usaha. Seandainya kita mati karena wabah virus corona, matinya mati syahid. Ada dalam kitab ini nih, ya. Di hadis nomor berapa tadi saya lihat ada itu. Jadi man mata fit taun katanya. Barang siapa yang mati gara-gara wabah itu, halaman 949 itu. Oh, sebelumnya ada nih. Ini yang halaman 949 ini tentang apabila kamu mendengar ada wabah di suatu tempat maka jangan masuk ke situ. Iza sami'tum ta'un bi ardin fala tadkhuluha. Bila mana kamu mendengar ada wabah di suatu tempat jangan masuk ke situ. Wa idza waqa'a bi ardin, sedangkan apabila terjadi itu wabah di suatu daerah, wa antum fiha, sedangkan kamu ada di dalamnya, fala takhruju minha, kamu jangan keluar. Jangan keluar begitu. Kemudian tentang seandainya meninggal, itu meninggalnya mati syahid itu. Ya, mati syahid. Ada hadis tuh di bab nanti kita belum sampai. Man mata fit taun fa huwa syahid. Barang siapa yang mati karena wabah flu burung kayak wabah virus corona kayak maka matinya mati syahid. Syahid akhirat. Syahid itu dibagi 3. Ada syahid dunia akhirat itu yang mati dalam peperangan. Ada syahid akhirat doang. Nah, ini mati lagi belajar, mati lagi nyantren, mati nuntut ilmu, mati karena wabah, mati syahid. Cakep. Maka kita terlalu takut, jangan jelek juga. Ya, jelek juga terlalu takut begitu. Sedang-sedang aja sambil waspadalah, waspadalah. Begitu. Al-Quran memang menyuruh waspada. Khudhu khidrakum, ambillah kewaspadaan. Walaupun kematian Allah yang tentukan, tapi kita disuruh juga waspada dan berusaha. Kita khawatir nih kalau pemerintah nggak tanganin, waduh, teruslah melebar. Inilah yang berat. Maka sering-sering cuci tangan. Kenapa cuci tangan? Jangan-jangan katanya kita megang apaan nih yang pernah dipegang sama orang yang kena virus itu. Ini kan yang repot. Memang kita mau diam aja, kita kan bergerak, yang dagang, yang keluar, yang kerja. Ini berat memang ini nampaknya, tapi kita nggak boleh istilahnya panik. Kita harus waspadalah dan berusaha, berdoa. Ya. Dan seandainya terjadi kena, ya udah pasrah, mati syahid. Emang semuanya bakalan mati, nggak kena virus ya mati ya, kena ini, kena ono, ada aja. Takut banget ya repot hidup. Nah, nggak mati karena virus, mati karena yang lain. Kan begitu. Sebab mati banyak. Bermacam-macam sebab mati, tabrakan, ini, penyakit, ono. Tapi ujung-ujungnya atuh, yaitu mati. Ya, itu mati. Jadi kita hanya bisa berusaha. Ya, masing-masing berusaha. Ini saya berbagi namanya nih. Berbagi yang saya tahu, mungkin para hadirin lebih tahu. Tapi saya ingatkan lah yang belum tahu. Supaya kita waspada. Karena jangan sampai kita ini teledor, ceroboh, agama membenci itu. Walaupun kematian memang Allah yang tentukan.
Tapi di samping itu kita yakini juga kita laksanakan perintah Allah. Ada perintah Allah, waspadalah, khudhu hidrakum. Jangan agama itu diambil sepotong-sepotong. Ya, masalah kematian Allah yang tentukan, kemudian dibebas. Dibilang jalan, wah bebas, ugal-ugalan jalan, nggak apa-apa. Kalau mau mati, mati. Kalau enggak, begitu dia. Ya mati bener-bener ditabrakan. Ugal-ugalan, jalannya, waspadalah kan begitu. Jalan di pinggir misalnya. Jangan, kalau mau mati, Allah takdirkan mati juga. Kalau enggak juga dah. Gue mau jalan di tengah aja udah. Kalau perlu gue tiduran di atas rel kereta api. Paling kelindes. Ada nih cerita lucu. Ada seseorang ya, di Jakarta ini, bener penggani cerita ya. Dia lagi sakit diabetes di rumah sakit, pengen makan nasi kembuli, kata keluarganya jangan ya, bapak lagi sakit begitu, diabetes lagi dirawat. Apa yang dibilang? Ya nggak makan mati, kalau makan mati, mendingan gue makan. Habis makan ya tewas bener-bener. Iya, sabab kuat, kata orang dulu kan begitu. Sabab kuat, ngelawan sabab. Iya, dibilang nggak makan mati gue. Kalau makan mati, mendingan makan, untung makan. Ini orang sih nekat banget ini, parah kalau saya bilang ini, keras, orangnya keras. Ya sudahlah, emang macam-macam manusia. Nah kita nggak boleh begitu. Berusaha tetap berusaha. Kalau memang kita meninggal, apa boleh buat? Pasrah, hadapin, tegar, berani, tapi nggak ceroboh. Ceroboh itu yang penting dalam kehidupan. Apa saja begitu. Lagi banjir misalnya, tinggal di tempat banjir, ya, tawakal dia. Kalau mau mati, kalau enggak katanya. Kalau banjir bagaimana, didiam di situ. Akhirnya rumahnya keseret, tewas bener-bener. Tawakal di situ, pindah. Kebetulan ada pembantu atau ada siapa nih yang ngajakin pindah. Jangan nongkrong di situ. Emang rumahnya udah doyong-doyong, ada air, dibawa sama airnya itu rumahnya, sama orang-orangnya. Itu bukan tawakal namanya. Tawakal nggak begitu. Tawakal berusaha sebisa-bisanya, kemudian mengandalkan hasil usaha, bukan dengan usaha, mengandalkan hasilnya kepada begitu. Kita berusaha menyelamatkan diri, tapi keselamatan bukan karena sebab, keselamatan Allah yang kasih. Itu pemahamannya harus benar. Jadi tawakal tetap tawakal, bukan tawakal nyerah, bukan. Tawakal itu berusaha, tapi ya mengandalkan hasil bukan karena usaha. Kita berdagang, nyari duit, nyari rezeki, itu kan usaha namanya. Berobat, usaha itu namanya. Tapi hasil daripada usaha jangan ngandal dengan usaha. Pokoknya pasti dah kalau gue dagang dapat duit, kalau makan obat ini pasti sembuh. Apaan lu bilang? Gara-gara makan obat tewas langsung. Apa boleh buat? Dia hanya usaha yang menghasilkan, yang membuat kita dapat mungkin rezeki, kesehatan, Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawakal. Jadi tawakal mengandalkan hasil usaha bukan kepada usaha, mengandalkan hasil usaha kepada yang menciptakan usaha, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu aja saudara-saudara yang paling pokok. Ini judul baru nanti aja ini.